Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, pada hari ini kita diperjumpakan, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengambil ilmu dan mengamalkan dari ilmu tersebut. Tentunya kita selalu berharap kepada Allah untuk menerima semua amal-amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita akan membahas tentang babun fi sunanir ratibah ma'al fara'id, yaitu tentang bab sunnah-sunnah salat rawatib, salat yang terus-menerus dikerjakan oleh Rasulullah ma'al fara'id, yang mana solat rawatib ini mengiringi solat wajib. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, i'lamu ayyuhal ikhwan anna sunana ratiba yata'akkad fi'luha wa yukrah tarkuha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, ketahuilah bahwasannya sunnah ratibah, salat sunnah rawatib, yata'akkad fi'luha, ditekankan, sangat dianjurkan untuk selalu dikerjakan oleh kaum muslimin, wa yukrah tarkuha, dan dibenci bagi orang muslimin yang meninggalkannya. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Wa man dawama ala tarkiha, maka barang siapa yang sering berkali-kali meninggalkan salat rawatib, saqatat adalatuhu inda ba'dil a'immah, maka kredibilitasnya gugur di pandangan sebagian para a'immah, yaitu para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa athima bisababi dzalik, maka sampai ada yang mengatakan meninggalkan salat rawatib secara terus-menerus berdosa. Kemudian para jamaah, li'anna al-mudawama ala tarkiha tadullu ala dha'fi fi dini wa adam mubalatih, maka barang siapa yang selalu, ingat yang selalu para jamaah, berarti yang terus-menerus meninggalkan sholat rawatib, maka agamanya itu lemah, agamanya lemah. Wa adama mubalatihi, dan dia seakan-akan tidak peduli kepada salat rawatib ini para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal salat rawatib ini fungsinya itu adalah untuk menambal salat yang wajib. Salat rawatib yang antum kerjakan di antara atau mendampingi salat-salat yang wajib itu menambal pahala sholat wajibnya antum. Ketika antum selalu mengerjakan sholat wajib, alhamdulillah, ini sudah benar. Tetapi kalau antum meninggalkan sholat-sholat sunnah antum, maka ini yang kurang dalam agama kita. Sehingga sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang terus menerus meninggalkan sholat rawatib, dha'fu dinu, lemah agamanya. Wa jumlatu sunanir rawatib asyru raka'at,
dan jumlah sholat rawatib itu ada 10 rakaat. Wa bayanu katali, dan dijelaskan sebagai berikut: rak'atani qabla dhuhri, antum hitung para jemaah ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa inda jam'in minal ulama 4 rakaat qabla dhuhur, tapi sebagian para ulama mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada 2 riwayat yang mengatakan salat rawatib. Yang pertama salat rawatib 10 rakaat. Bedanya hanya sebelum zuhur saja. Kemudian yang kedua salat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Maka kalau salat rawatibnya 2 rakaat sebelum zuhur, maka jumlah rawatib itu 10. Dan ketika sholat rawatib itu 12, maka sebelum zuhurnya adalah 4 rakaat. Jadi yang membedakan adalah sebelum zuhur. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa'alaihi takuna jumlatus sunanir rawatib 12 raka'ah. Sehingga kalau sebelum zuhur itu 4 rakaat sholat rawatib, maka jumlah keseluruhan sholat rawatib ada di 12. Berarti ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama adalah 10, riwayat yang kedua adalah 12. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang ingin rumahnya dibangun di surga, sholatlah rawatib 12 rakaat. Ini hadis dari Ummu Habibah, diriwayat dari Ummu Habibah, tentunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, wa rak'atani ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? Nah, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jumlahnya para jamaah? Totalnya tadi. 8. Hah? Kok 8, Pak? Bisa 6 atau 4. Ya, taib. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa jumlahnya? 8 atau 6? 8 bagi yang 12, 6 bagi yang, ayo kita hitung sama-sama lagi. 2 rakaat sebelum zuhur 2, atau 4 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat setelah zuhur 6 atau 4 ya. 2 rakaat setelah maghrib berapa? Baik, lanjut ya. Wa rak'atani ba'da al-isya, 10 atau 8. Baik. Wa rak'atani qabla salatil fajr ba'da tulu'il fajr, 2 rakaat sebelum subuh, 10 atau 12. Maka ini yang disebut dengan salat rawatib. Maka bagaimana salat sebelum maghrib? Maka bagaimana salat sebelum isya? Maka bagaimana salat sebelum asar? Para ulama mengatakan ini sunnah biasa, tidak termasuk rawatib, tapi dalilnya ada. 2 rakaat sebelum maghrib, barang siapa yang mau. Jadi dalilnya itu seperti itu, Pak. Jadi kalau ada dalil mengatakan barang siapa yang mau, berarti itu tidak terlalu ditekankan. Terus kemudian dalil yang lain, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum asar, dan juga 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya sangat umum. Dalil keumuman 2 rakaat sebelum isya itu adalah sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Maka itu tidak terlalu dianjurkan, tapi tetap hukumnya sunnah dan perlu antum sholat itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu ala hadhihi rawatib hadha tafsil al-madhkur. Maka dalil salat rawatib yang disebutkan huwa hadits Ibnu Umar, dari haditsnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Qala hafidtu min Rasulillahi 10 rakaat, aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. Rak'ataini qabla adh-dhuhri,
2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib fi baitih, di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, 2 rakaat setelah isya di dalam rumahnya, wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa kanat sa'a la yadkhul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan 2 rakaat sebelum subuh dan tidak seorang pun yang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Haddathatni Hafsah, katanya Ibnu Umar, ini yang dikatakan oleh Hafsah. Berarti Ibnu Umar ini mengambil periwayatan dari Hafsah. Kok bisa? Ternyata Hafsah ini adalah saudara Ibnu Umar. Jadi Hafsah dan Abdullah bersaudara. Annahu kana idza adzana muadzin wa ta'ala al-fajr, ketika seorang muadzin mengumandangkan azannya dan telah terbit fajar. Jangan dikatakan terbit fajar ini terbit matahari loh ya, bukan. Apa terbit fajar? Ya, syafaq putih subuh itu ya. Kemudian apa? Shalla raka'atain. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, muttafaqun alaih. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan ini adalah 10 rakaat. Tapi di dalam hadis yang lainnya disebutkan wa fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli qabla adh-dhuhri 4 fi baiti. Apa katanya Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW sholat sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku. Dan ini juga pada hadis Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sholat rawatib 12 rakaat. Ya, jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat rawatib ini berbeda-beda di rumah-rumah istrinya. Thumma yakhruju fayusalli bin nas, kemudian Rasulullah SAW keluar salat bersama manusia yaitu berjamaah. Thumma yarju ila baiti fayusalli rak'atain, kemudian setelah salat di masjid Rasulullah SAW kembali ke rumahku dan salat 2 rakaat. Maka ini menandakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh bahwasanya salat rawatib riwayatnya juga ada yang 12. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cenderung melihat 2 dalil ini, mana yang lebih rajih? Wallahu a'lam bissawab. Semuanya rajih. Semua diriwayatkan dari istri-istri Nabi Muhammad SAW, tapi tetap para jamaah yang paling utama pasti yang paling banyak. Ya kan? Karena sama-sama ada dalil. Fadail a'mal, keutamaan beramal itu pasti dengan amalan yang banyak. Kemudian para jamaah, fayukhadhu min hadha anna fi'l ratiba fil bait afdal min fi'liha fil masjid. Maka Nabi Muhammad SAW juga memilih rumahnya untuk dijadikan tempat sholat rawatib, dijadikan rumahnya untuk dijadikan sholat sunnah. Kenapa para jamaah? Wa dzalika limasalihi tatarattabu ala dzalik, karena banyak manfaat. Jadi tidak serta-merta antum yang laki-laki ini selalu sholat di masjid. Ada bagian antum yang harus sholat di rumahnya. Manfaatnya banyak. Yang pertama, antum dilihat oleh anak antum kalau antum sholat. Kemudian yang kedua, antum menghidupkan rumah antum yang dulunya misalnya kayak kuburan, sepi, maka antum berikan cahaya dengan sholat. Dan kemudian antum juga bisa antum sholat sunnah, sedangkan istri antum sholat wajib. Berbeda niat gak apa-apa. Jadi misalnya antum, istri antum nunggu antum, nanti ketika pulang, mas kita sholat jamaah di rumah, gak apa-apa. Antum sholat sunnah, antum sholat wajib di masjid, kemudian antum pulang, antum niat sholat sunnah rawatib, sedangkan istri antum sholat
wajib. Ketika antum 2 rakaat salam, istri antum menambah rakaat yang kurang, tidak masalah. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, kadang-kadang anak-anak juga melihat kita kalau sholatnya di masjid terus, kita tidak pernah kelihatan sholat, maka anak-anak kita yang kecil merasa, wah bapak aja tidak pernah sholat, padahal kita sholatnya di masjid. Kemudian minha, kemaslahatannya juga para jamaah, al-bu'du 'anir riya'i wal ijab. Salat sunnah di rumah itu menjauhkan sifat riya dan kekaguman, wali ikhfa'il amal 'anil nas, dan menyamarkan, menyembunyikan amalan di depan manusia. Maka amalan yang terbaik itu adalah amalan yang tersembunyi. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa, karena memang sholat wajib itu maslahatnya beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib maslahatnya persatuan berjamaah, bersatu. Apa katanya orang Indonesia? Bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, ini kalau Pak Kandi ngomong gitu saya tidak bisa komentar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa minha, kemaslahatan kita sholat sunnah di rumah, anna dzalika sababun li tamamil khusyu'i wal ikhlas, dan sebab antara penyebab kita sholat di rumah adalah sebabnya li tamamil khusyu', kesempurnaan kita khusyuk wal ikhlas, dan kesempurnaan kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena riya itu tidak murni ibadah kita. Wa minha, dan kemaslahatan kita sholat di dalam masjid, imaratul bait bi dzikrillah, yaitu memakmurkan rumah dengan zikir kepada Allah, wassalah, dan kemudian salat, allati bisababiha tanzilur rahmah, tanazzalur rahmatu ala ahli bait, dan sebab turunnya rahmat kepada orang yang ada di rumah, pemilik rumah. Wa yabta'idu in anhu syaitan, dan akan menjauhkan diri kita dan rumah kita dari syaitan. Asy-syaitan yanfir, syaitan itu akan lari pada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian, wala taj'aluha kuburan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kalau rumah jadi kuburan tidak pernah disolati, kalau rumah jadi kuburan tidak pernah di ngajiin. Ada orang Arab pernah ditanya para jamaah, hei, ini di TV Arab, tapi di ya, mungkin kayak podcast gitu ya, saya ngelihatnya di Facebook. Apa yang menandakan, apa prinsip atau mungkin sebab yang antum tidak pernah bertengkar sama istri antum? Selama beberapa tahun antum nikah ini kok tidak pernah bertengkar sama istri antum? Gampang caranya. Setiap maghrib aku kumpulkan anak dan istriku dan ngaji. Dengan ngaji seperti itu, maka rahmat Allah akan turun dan yang namanya tukaran hilang. Para jamaah, antum kepingin rumah baiti jannati enggak? Hah? Kepingin enggak baiti jannati? Apa baiti jannati itu? Rumah surga. Jangan sampai menjadi baiti annar atau baiti nari. Jangan sampai menjadi rumah neraka. Salah satu ciri rumah neraka adalah rumah yang ada teriakan. Coba rumah-rumah kita, Pak, ada enggak yang tidak ada teriakan? Baru bangunnya anak teriak, ngomong sama istrinya teriak, istrinya ngomong sama suaminya teriak. Ini bukan baiti jannati.
Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suami istri juga harus menjaga kondisi. Apa katanya Imam Ahmad? Aku tidak pernah tengkar sama istriku. Tahu caranya para jamaah? Ketika aku marah, istriku diem. Ketika istriku marah, aku yang diem. Lah kalau ini tidak, satu marah padu-paduan Pak, akhirnya jadi paduan suara. Jadi antum harus ngerti para jemaah. Dan juga ibu-ibu ini juga harus ngerti. Kalau suaminya marah, sudah diem. Ini yang sering marah bapaknya apa istrinya nih? Oh. Dijaga. Antum kan sungkan kan kalau ngamuk sama temennya antum kan? Nah kenapa antum tidak sungkan ketika ngamuk sama istrinya antum? Atau mungkin kebalikannya, istri antum ini kan sungkan ngamui sama temen, ngamuk-ngamukan sama temennya, sungkan, gak enak. Lah kenapa antum kok enak ngamui suaminya antum gitu loh, anti gitu ya. Jadi kalau misalnya antum sama-sama ndak enak ngamuk, insya Allah ndak ada percekcokan dalam rumah tangga. Jadi jalankan Pak. Kalau istri antum marah, antum diem aja. Kalau antum marah, istri-istri juga diam. Jangan paduan suara. Wa akad hadhihi rawatib raka'at al-fajri, dan yang paling dianjurkan adalah 2 rakaat fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' min nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang dikatakan oleh Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang begitu gigihnya dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Begitu gigihnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sampai-sampai dikatakan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia serta isinya para jamaah. Ini menandakan bahwasanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sholat-sholat rawatib ini tidak layak untuk ditinggalkan. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu alaihima, Rasulullah SAW betul-betul menjaga 2 sholat ini. Coba teman-teman, anaknya bisa dibawa satu-satu. Taib. Makanya Rasulullah SAW menjaga 2 sholat sunnah ini, yaitu wa'alal witr fil hadar was safar. Maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 sholat, yaitu 2 rakaat sebelum fajar dan sholat witir. Tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa amma ma ada rakaat al-fajr wal witr min ar-rawatib, adapun selain 2 rakaat fajar dan sholat rawatib, falam yunqal anin Nabi SAW, tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad SAW annahu shalla ratibatan fi safar ghairu sunnatil fajr wal witr. Maka salat rawatib yang tadi 12 atau salat rawatib yang tadi kita ceritakan 10 rakaat, maka belum pernah dilihat oleh para sahabat dan para istrinya Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah lebih gigih di 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir, dan ini tidak dilihat pada salat rawatib yang lainnya. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, lamma su'ila 'ani sunnati dhuhr fi safar, ketika beliau ditanya tentang salat sunnah zuhur di dalam keadaan safar, qal law kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau seandainya, kalau aku melakukan sholat sunnah sebelum zuhur ini, tentu aku akan lakukan ini. Jadi Ibnu Umar ini adalah orang yang paling mengerjakan sunnah Nabi.
Seandainya Nabi Muhammad SAW mengerjakan ini di kala safar, maka aku akan kerjakan sholat ini di kala safar. Maka Ibnu Umar ini para jamaah, ketika jalan di satu daerah, terus kemudian Umar ini muter 2 kali, terus kemudian jalan lagi. Ya Ibnu Umar, apa yang kau lakukan? Orang jalan kok tiba-tiba kamu muter? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah jalan di sini sambil muter 2 kali. Maka ini dikatakan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian antum harus tahu juga para jamaah, bahwasanya sebagian para ulama mengatakan sholat sunnah yang terbaik adalah sholat sunnah rawatib, bukan tahajud. Sebagian para ulama. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi yang wajib. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah yang terbaik adalah sholat tahajud atau sholat malam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW fi safarihi, di dalam safarnya, al-iqtisar, membatasi alal fard, membatasi hal-hal yang wajib. Contohnya apa? Antum boleh tidak puasa. Itu kan Rasulullah membatasi ya. Kemudian antum juga boleh untuk meninggalkan sholat sunnah karena antum dalam keadaan safar. Dikatakan safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab, potongan dari azab. Makanya antum kalau safar capek enggak? Capek. Sehingga antum mau melakukan kebiasaan sulit. Kadang-kadang ketika safar nyari masjid sulit, ketika kadang-kadang safar mau makan saja sulit. Sehingga Nabi Muhammad SAW dari hadis, yaitu dari petunjuknya, memberikan kita kita tidak, Rasulullah tidak membatasi kita dalam hal kondisi safar. Walam yuhfad anhu, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilihat menjaga annahu shalla sunnati salati qablaha wala ba'daha, dan Rasulullah SAW tidak menjaga salat rawatib sebelum atau setelah wajib, illa man kana minal witir wa sunnatil fajr, kecuali salat witir dan 2 rakaat salat sunnah fajr. Ini antum lakukan terus para jamaah dimuliakan oleh Allah. Safar wa hadar, yaitu dalam kondisi safar dan mukim. Wa sunnah takhfifu rak'atil fajr, dan ketika melaksanakan sunnah adalah dengan meringankan 2 rakaat fajr. Ini tidak sesuai. Banyak orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat 2 rakaat sebelum fajr lama, seakan-akan katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti, dia mengatakan banyak orang berlama-lama sholat di antara adzan dan iqamah dengan maksud dia ingin berdoa, karena adzan dan iqamah adalah doa yang tidak ditolak, sehingga sholatnya lama. Apa katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Khilafus sunnah, dia menyelisihi sunnah Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW sholat rawatib itu dengan ringkas, dengan ringan. Lama fi sahihain, di dalam kitab Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selainnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu rak'atain allataini qabla salati subuh. Maka Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW meringankan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tidak lama-lama sholatnya para jemaah, ya, tidak terlalu lama. Tapi banyak di antara kalangan kita sholat sunnahnya lama. Kalau antum mau lama itu sholat malam, Pak. Misalnya sholat malamnya 1 juz, ya minimal setengah juz. Ya harus dipacu loh. Kalau tidak dipacu gimana para jemaah tuh? Ya, kita ini hidup ini punya batasan. Kalau tidak pernah bangun malam, subhanallah. Ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya, kenapa kok sholat malam terus? Katanya Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya perjalanan di akhirat itu panjang.
Aku ingin meringkasnya dengan sholat malam. Subhanallah. Panjang perjalanan kita para jemaah. Kemudian wa yaqra fi rak'atil ula min sunatil fajr ba'da al-Fatihah. Apa yang dibaca pada 2 rakaat salat sunnah fajr setelah baca al-Fatihah? Pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Maka di dalam rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Maka 2 surat ini sangat populer para jemaah. Bahkan antum sholat 2 rakaat setelah tawaf, ini pula yang dibaca. Maka ini adalah sunnah Nabi. Maka antum tidak perlu berlama-lama. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan khilafu sunnah. Orang yang berlama-lama sholat sunnah rawatib berarti dia telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yaqra fil ula minhuma, atau membaca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Allati fi surat Al-Baqarah. Wa yaqra fi rakaat tsaniyah ba'da Al-Fatihah, kemudian membaca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Maka surat ini tercantum dalam surat Ali Imran pada ayat 64. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperlama sholat sunnahnya. Tapi kalau sholat wajibnya, kalau sholat malamnya lama para jamaah. 1 rakaat bisa 5 juz. Wa kadzalika yaqra fi rak'atayn ba'da al-maghrib bil kafirun wal ikhlas, dan juga membaca 2 rakaat setelah salat maghrib yaitu dengan al-kafirun dan ikhlas, yaitu surat al-ikhlas setelah al-Fatihah. Lamma ruya al-Baihaqi wa Tirmidzi, seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua, an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud qal, dikatakan ma usima sami'tu min Rasulullah SAW, tidak bisa aku hitung dari Nabi Muhammad SAW yaqra fi rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini qabla al-fajr, yang mana beliau membaca 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sebelum salat subuh. Setelah Al-Fatihah beliau selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sunnah nabawiyah, ini sunnah Nabi. Wa idza fataka syai' min hadhihi sunanir rawatib, bagaimana seandainya antum terluput dari sunnah rawatib? Misalnya antum sibuk, ya tidak tiap hari, sibuknya kadang-kadang. Lah kalau tiap hari bukan sibuk, Pak. Kalau tiap hari berarti apa? Memang kepingin ninggalkan, lalai sudah dia. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, fa innahu yusannu laka qada'uh, maka antum boleh mengqadanya salat sunnah ini. Dari pentingnya salat rawatib ini sampai bisa diqadha. Wa kadza idza fataka al-witr min al-lail, dan juga ketika antum meninggalkan salat witir di malam hari, fa innahu yusannu laka qada'u fin nahar, dan antum juga bisa mengqadanya di waktu siang atau pagi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW qadha rak'atil fajr ma'al fajr hina nama anhuma, ketika saat itu Rasulullah tertidur berjamaah. Dia mengatakan kepada Bilal, nanti ketika subuh bangun ya tidur semua. Bilal juga ketiduran. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali sinar matahari. Akhirnya mereka bangun, mataharinya sudah tinggi. Apa yang dilakukan? Memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian mereka ambil wudhu, kemudian mereka sholat sunnah. Ini walaupun telat loh sholat subuhnya, walaupun telat ya sholat subuhnya, tetap melaksanakan sholat sunnah, kemudian iqamah dan sholat berjamaah. Ini bukan di Madinah, Pak, ini ketika di luar, Pak. Maka tetap 2 rakaat sunnah itu dikerjakan. Wa qada ar-rak'atayn allataini ba'da adh-dhuhri ba'da al-'asr hina shughila anhuma, dan juga boleh mengqadha salat setelah zuhur
mungkin antum sibuk, antum langsung pulang dari rumah ada masalah, maka antum boleh mengqadanya setelah sholat asar. Pasti ada pertanyaan, loh Ustaz, setelah asar kan tidak ada sholat. Memang tidak ada sholat, tapi untuk mengqadha boleh. Adapun larangan sholat setelah asar adalah waktunya ketika matahari menguning. Jam berapa kira-kira? 4:30 ke atas, jam 5 ya di sini. Jam 5 mungkin ya. Maka ketika saat itu sudah tidak ada sholat lagi. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat jenazah di waktu-waktu itu tidak diperbolehkan. Wa yuqasul baqi min ar-rawatib fi masyru'iyyati qada'i idza fat ala ma fihi an-nas. Dan adapun bisa dikiaskan pada sholat-sholat yang lainnya karena disyariatkan untuk diganti apabila terlupa, apabila tidak bisa, ala ma fihi an-nas, harus ada nas, harus ada dalilnya. Salah satu contoh yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ada seorang sahabat yang ketika saat itu sholat langsung subuh, dia ketinggalan 2 rakaat sebelum subuhnya, langsung sholat subuh. Ketika sahabat sholat subuh, kemudian dia setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat sunnah subuh yang dia tinggalkan tadi. Maka Rasulullah SAW tidak mengapa, ada persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi para jamaah, ini juga untuk perhatian buat antum, kalau ada di masjid yang tidak terbiasa dengan mengqadha sholat sunnah seperti ini, jangan antum lakukan di masjid. Karena biasanya masyarakat fahamnya sholat setelah subuh itu tidak ada. Paham ya? Jangan bikin rumput. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an witrihi aw nasiyahu," barang siapa yang tertidur dari salat witirnya dan dia lupa, falyusalli idza asbaha aw dzakar, maka dia salatlah ketika asbaha, ketika subuh atau ketika sudah pagi, aw dzakar, atau ketika dia ingat. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Wa yuqda al-witr ma'a syafa'ah, maka antum boleh mengqadha salat witir dengan genap. Witir itu apa, Pak? Ganjil. Malam ini antum tidak bisa salat witir. Antum biasa salat witir berapa rakaat? 3. 1. Taib. Kalau antum salat witirnya 3, berarti ketika pagi harinya antum salat 4. Kalau antum salat witir malamnya adalah 1, maka ketika paginya salat witirnya 2 para jemaah. Faham para jemaah? Baik. Kemudian para jemaah, sudah azan? Oh belum. Baik. Kita lanjut para jemaah. Wa yuqda al-witr ma'a syafa'a lamma fi sahih. Yaitu dalam kitab Sahih Bukhari. Akhrajah al-Muslim, dari Imam Muslim. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaghalahu an qiyamil lail naumun aw waj'un, apabila Nabi Muhammad SAW sibuk dari qiyamul lail karena dia tertidur atau sakit, shalla minan nahar 12 rakaatan, maka Nabi Muhammad SAW salat di siang harinya 12 rakaat. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan salat malam 11 rakaat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika siang harinya Nabi Muhammad SAW sholat 12 rakaat. Boleh antum. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh indah. Kalau hari-hari antum dihiasi dengan ibadah kepada Allah, yang namanya kekacauan rumah tangga hilang, kekacauan anak hilang. Ya. Coba kalau ada orang yang tidak pernah sholat para jamaah, kacau rumah tangganya, kerjaannya kacau, sepeda motornya sampai mati terus, Pak. Mobilnya tidak bisa jalan. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Para sahabat itu kalau ada sesuatu para jamaah yang berbeda, sampai hewan tunggangannya dia lari, apa kata para sahabat? Aku melakukan maksiat apa ini ya? Istighfar. Astagfirullah. Mungkin ketika istri antum ngamuk terus, Pak, istighfar antum. Astagfirullah. Mas, ojo istighfar tok sampean iki, Mas.
Sudah istighfar antum. Istighfar itu pelipur lara para jemaah. Sudah istighfar, antum naik sepeda motor istighfar. Kalau antum punya utang istighfar terus para jemaah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sudah. Apa yang mau antum cari, Pak? Hah? Antum mau nyari apa? Pulang ke rumah istri rewel, Pak. Iya kan? Ke pekerjaan user rewel. Iki kok rewel kabeh? Aku melakukan maksiat apa ini? Harusnya gitu berjamaah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rewel-rewel hilang nanti, Pak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, hafidh ala hadhihi sunani rawatib. Sudah? Belum? Hah? Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslim, hafiz ala hadhihi sunan rawatib. Jagalah sunnah-sunnah rawatib. Lianna fi dzalika iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam salat sunnah rawatib ada teladan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 telah ada suri tauladan bagi Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik bagi barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah dari hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah yang banyak. Wa fil muhafadzah ala hadhihi sunani rawatib aidan jabrun, dan dalam menjaga salat rawatib ini adalah jabrun, penambal, yang nambal lamma yahsul fi salatil fardhah minan naqsi wal khalal. Ketika salat fardhah, ketika salat wajibnya kurang pahalanya, maka yang menambal pahalanya adalah salat rawatib. Wal insan mu'arrad lin naqsi wal khalal, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya kekurangan. Wa huwa bihajatin ila ma yajburu bihi naqsah. Maka manusia ini membutuhkan menambal hal-hal yang kurang. Fala tufarrid bi hadhihi rawatib ayyuhal muslim. Jangan kita remehkan salat rawatib ini para jemaah. Fa innaha min ziyadatil khair. Karena salat rawatib ini termasuk kebaikan, menambah kebaikan alladzi tajidu 'inda rabbik, yang kita menginginkan balasan dari Tuhan kita. Wa hakadha kullu fardhah, dan semua fardhah seperti itu. Yushra ila janibiha nafilah min jinsiha. Maka semua hal yang wajib pasti di sampingnya ada yang sunnah. Ka fardhatis shalah, salat wajib ada salat rawatib. Wa fardhatis shiyam, puasa Ramadan ada puasa sunnah, puasa Arafah, Senin Kemis. Wa faridatiz zakat, zakat fitri yang wajib, zakat mal yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Wa faridatil hajj, haji yang wajib, umrah yang sunnah. Kullu min hadhil faraid yursha ila janibiha nafilah min jinsiha. Semua hal yang wajib pasti ada yang sunnah sejenisnya. Tajbur naqsuha wa tusrihul khalalaha, memperbaiki apa yang rusak di dalam salat kita, memperbaiki salat kita yang kurang pahalanya. Wa hadza min fadlillah ala ibadihi, maka ini adalah sebuah ketentuan, sebuah keutamaan dari Allah Jalla Jalaluhu terhadap hambanya. Haitsu nawwa lahum ta'at, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bentuk ketaatan, liyarfa'lahum darajat, supaya darajatnya tinggi, naik, meningkat, wa yud'anul khataya, dan menghapuskan dosa-dosa berjamaah. Fas'alullahu lana jami'an at-taufiq. Maka kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk lima yuhibbu wa yarda, yaitu menuju kepada kecintaan dan ridhanya. Innahu sami'un mujib. Kita lanjutkan pada bab yang kedua, adalah fi salatid duha. Kalau salat duha sedikit. Ilam ayyuhal muslim annahu qad warada fi salatid duha ahaditsu katsira minha. Maka wahai kaum muslimin, telah banyak hadis yang meriwayatkan tentang salat duha. Pada hadis-hadis yang banyak, ma fi sahihain, salah satunya dalam kitab dua sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili, kekasihku memberikan aku wasiat sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan 3 wasiat. Ingat para jamaah 3 wasiat ini. Bi siyami thalathati ayyamin kulli syahr, berpuasa 3 bulan setiap bulannya, berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan. Para ulama berbeda pendapat. Setiap bulan itu puasanya kapan? Sebagian para ulama mengatakan boleh kapanpun, yang penting 3 hari setelah yang penting 3 hari setiap bulan, bebas. Antum mau menjadikan satu Senin, Kemis, Senin, tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan,
bisiyami thalathati ayyamin kulli syahr. Karena Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah sebanyak tiga hari dalam setiap bulan. Jadi tidak ada tanggal. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya 3 hari itu adalah ayyamul bid. Tapi para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan antum boleh mau puasa kapanpun 3 hari di dalam setiap bulan, boleh tanpa harus menunggu ayyamul bid. Tapi pendapat yang lain mengatakan 3 hari itu yang dimaksud adalah ayyamul bid. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha, wa an autira qabla an arqud, dan salat witir sebelum aku tidur. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi haditsin Abi Sa'id, dari hadits Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha hatta naqul, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan salat duha sampai kami mengatakan la yaduha wa yadu hatta naqul la yusalliha. Jadi Nabi Muhammad itu kalau salat duha seakan-akan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat duha. Tapi kalau sudah Rasulullah meninggalkan salat duha, seakan-akan Rasulullah tidak pernah salat duha. Seperti itu. Jadi salat duhanya Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau salat duhanya Rasulullah terus, seakan-akan Rasulullah itu salat duha terus. Tapi sewaktu-waktu Rasulullah tidak sholat duha. Katanya mereka seakan-akan Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat duha. Jadi antum bisa mengatakan bahwasannya level sunnahnya sholat duha ini masih di bawah sholat rawatib. Faham para jemaah ya? Pasti ada yang namanya level para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan para jemaah. Wa aqallu salatid duha rak'atan. Salat duha itu 2 rakaat, di qauli sallallahu fi hadits Abi Hurairah, sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah. Dzakarna qariban, kita ingat barusan ini, kita sebutkan baru raka'atai duha, yaitu 2 rakaat duha, li haditsin Anas, dan juga dari hadisnya Anas, man qa'ada fi musalla, barang siapa yang duduk di tempat salatnya, hina yansarif minas subuh, sampai selesai subuhnya, salat subuhnya, hatta yusabbiha raka'atid duha, kemudian sampai melaksanakan 2 rakaat duha, la yaqulu illa khairan, dia tidak mengatakan apapun kecuali kebaikan, ghufirat lahu khataya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat aktsar min zabadil bahar, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rawahu Abu Dawud. Para jamaah, salat duha ini kerap disandingkan dengan sholat syuruk. Tahu sholat syuruk? Awal duha. Maka sholat syuruk ini ada satu hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, menunggu sebentar, kemudian melaksanakan 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Tapi karena ini bagian dari fadhail a'mal, termasuk Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin, boleh seseorang melakukan itu. Tapi dalam hadis yang asli, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sholat syuruk. Jadi Nabi Muhammad itu sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai matahari terbit, lalu meninggalkan masjid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya antum ingin melaksanakan sholat 2 rakaat syuruk ini, maka laksanakanlah sholat duha tanpa ada embel-embel hadis tersebut. Kenapa para jamaah? Karena hadisnya lemah, dhaif. Tapi sebagian para ulama membolehkan ya sholat itu ya, karena dilihat dari fadhail a'mal, keutamaan beramal. Wa aktsaruha 8 rakaat, paling banyak salat duha adalah 8 rakaat, tapi wallahu a'lam shawab, sebagian para ulama mengatakan tanpa ada batas. Jadi antum mau salat 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, tidak ada batasan salat duha.
Ya. Lamma rawat Ummu Hani, yang diriwayatkan dari Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fath, ketika Fathul Makkah, shalla 8 rakaat subhat ad-duha. Nabi Muhammad SAW salat 8 rakaat salat duha, rawahul jamaah. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Imam Muslim hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli duha 4 rakaat. Nabi Muhammad SAW salat duha 4 rakaat, wa yazidu masya Allah, dan menambah dengan kehendak Allah. Jadi apa? Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Wa waktu salat duha, waktu salat duha adalah yabtadi min irtifa'i syams ba'da tulu'i qadru ramhin, yaitu dimulai dari meningginya matahari setinggi tombak, wa yamtaddu ila qubailiz zawal, dan selesainya adalah sebelum matahari itu tergelincir, berarti ketika matahari itu ada di tengah. Waktu qiyamis syams, ketika tengah itu, fi qidis sama, ya, di apa, di tengah-tengah langit, maka itu tidak boleh ada sholat apapun. Jadi sholat duha itu berakhir ketika matahari pas ada di atas langit, pas, bukan di atas langit ya, di tengah-tengah gitu ya. Gimana caranya Pak untuk menentukan matahari itu pas bayangannya berada di bawah kita ya? Wal afdal an yusalliya idza istadda har, dan yang paling afdal salat duha adalah ketika panas matahari menyengat, li haditsin, sesuai dengan hadis salatul awabin, salatnya orang yang bertaubat, hina tarmidul misal, ketika anak-anak unta menderu kepanasan, rawahu Muslim. Kira-kira jam berapa Pak? Jam 9, jam 10, jangan jam 11 Pak, jam 11 itu pas di atas, sebelum itu ya. Rawahu Muslim, ayna hina tahmir ramda, yaitu ketika apa? Mulai hangat, panas, menderu, fatabarkul fil fisal bi syiddatil har, maka biasanya unta itu kalau sudah kena panas dia menderu, terus kemudian dia pindah. Wallahu a'lam shawab. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kajian-kajian kita. Tapi para jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan para jamaah, fadhal. Iya. Terus maksudnya gimana? Tidak paham. Di antara sholat rawatib itu ada yang lebih utama apa tidak gitu? Yang pasti yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kan sholat rawatib loh. Ya. Kalau rumah di surga itu hadisnya yang 12. Jarak iqamah, ada dan iqamah di masjid sekitar kita, jika kamu biasanya terlalu cepat Pak. Makanya sholat 4 rakaat itu kurang. Dikodok. Ya kalau misalnya antum misalnya seperti ini ya, antum 2 rakaat, terus kemudian tiba-tiba qomat, dan antum memang melazimkan, maksudnya mendawamkan 4 rakaat, boleh, tidak apa-apa. Iya, iya boleh. Kalau misalnya antum memang mendawamkan loh ya. Iya, tapi ingat, sholat sunnah setelah asar antum harus melihat diri, situasi. Kadang-kadang banyak masjid takmir yang tidak paham. Paham? Baik. Ada yang lain? Fadhal. Ya. Ya. Ya sesuai sholat sunnah tidak usah. Kan sholat sunnah kan tidak ada yang jahar, kecuali memang sholat malam. Kalau sholat malam, jadi intinya gini ya, sholat jahar itu pokoknya malam dah. Ya, jadi mau sholat sunnah, mau sholat wajib itu semua jahar malam. Tapi kalau itu pagi ya enggak. Kayak misalnya
antum pulang sholat duhur gitu ya, pulang 2 rakaat ya tidak jahar. Tapi kalau malam jahar. Karena ada yang tanya, malam pertama kan ada sholat itu Pak. Antum malam pertama sholat enggak? Lah, kalau lupa perlu diulangi lagi kan? Ada enggak itu 2 rakaat? Antum sholat enggak itu? Sholat ya? Ya kalau lupa berarti diulang lagi gitu Pak. Sholat. Itu ada yang tanya, ini sholatnya bersuara jahar enggak? Ya jahar, pokoknya malam. Sunnahnya itu adalah jahar. Kan berdua kan sama istrinya kan. Kalau istrinya memang bisa sholat ketika malam itu. Tapi mungkin ada, nanti kita bahas di aja, di bab nikah aja tuh. Jangan sekarang. Ada yang lain pada jamaah? Fadhal. Pak Sukir? Oh ada, siapa? Oh ya, fadhal. Yang boleh berjamaah itu yang apa? Sholat sunnah yang boleh berjamaah. Ya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat taraweh, sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat malam. Adapun sholat malam itu tidak terlalu sering, tapi boleh beberapa saat, beberapa kali boleh. Rawatib tidak ada, sholat duha tidak ada riwayat yang menyatakan itu harus sholat sendirian. Adapun istisqa itu boleh sholat sendirian. Sholat kusuf gerhana itu boleh dengan sholat sendirian. Ya, jadi sholat sunnah itu bisa sendirian, bisa barengan. Tapi kalau sholat Idul Fitri ya harus bersama. Jangan terus antum dasar saya di rumah aja sholat Idul Fitrian di rumah, tidak ada ini. Iya berjamaah. Tapi kalau istrinya ketika malam itu mampu untuk sholat, terkadang kan istrinya juga tidak bisa, karena sebabnya wanita. Minta hujan, khusuf sendiri boleh Pak. Ada, jadi gini, ada insya Allah kan Ustaz Arif ngisi apa? Minhajul Muslim. Ada itu di situ. Itu ngisi apa? Oh masih adab ya. Insya Allah ada di situ. Khutbah itu tidak sesunnah sholatnya Pak. Jadi sholat tanpa khutbah juga tidak apa-apa. Kan khutbah itu kan cuma sebagai pemerhati, istilahnya supaya perhatian, mengingatkan. Kan ketika selama gerhana itu kan harus banyak zikir, harus banyak sodako, merasa takut, ya, seperti itu. Tentang tayamum ini Bapak waktunya mau masih Duh, sudah selesai tayamum. Berarti murojaah, fadhol. Tayamum itu sebelum waktu sholat. Itu bolehkah tayamum? Taib. Tayamum itu pertanyaannya Pak Sukir ini jawabannya ada di Syarhul Mumti', bukunya Syekh Ibnu Utsaimin. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tayamum itu harus masuk waktu sholat. Kenapa para jemaah harus masuk waktu sholat? Karena kepentingannya tayamum itu ketika tidak ada air. Kalau antum tiba-tiba tayamum, ya, loh, kalau airnya ada, ya sama aja, berarti batal tayamumnya. Jadi tetap harus menunggu ketika waktu sholat. Wallahu a'lam shawab. Itu dibahas tuntas pada kitab Syarhul Mumti'. Kalau mau bahas itu setelah selesai mulahos fiqh, kita enteng-enteng aja dulu. Soalnya kalau antum bahas Syarhul Mumti', wow, berapa macam pendapat tuh diungkapkan semua sama Syekh, baru kemudian terakhir dirojehkan oleh beliau. Mantap bukunya Pak, 5 jilid Pak. Itu yang Mesir 5 jilid. Kalau yang Saudi biasanya 10 gitu. Nah, kemarin di Sembulung itu kan pakai Mukhtasar Al-Muzani Alal Ya mukhtasarnya 2 jilid.
Mukhtasar itu kan kayak gini mulahal ringkasan. Kalau syarah 24 jilid, Pak. Itu ketemu lebaran tidak selesai. Ada yang lain? Fadhal berjamaah. Ya. Sholat sunnah sebelum subuh itu kan 2 rakaat. Ada sebagian saudara kita itu 4 rakaat. Apa ada? Apa ada dalil? Iya, dia menyelisih sunnah Nabi. Mungkin dia 4 rakaat itu bisa 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah. Nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Karena memang begini ya, anak kasih paham ya, anak kasih contoh. Jadi kalau misalnya antum ingin meniatkan 2 niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, sholat rawatib tadi, 2 rakaat dengan 2 niat itu boleh. Tapi yang afdol tetap terpisah loh Pak ya. Yang afdol itu tetap terpisah. Misalnya 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat tahiyatul masjid. Faham para jemaah? Baik. Ya. Apabila dalam perjalanan itu sendirian tuh perlu ada hukum ada. Nah, kalau sendirian enggak. Antum mau ngadani siapa, Pak? Kan adzan itu kan apa? Salah satu hikmahnya adzan. Nah, masuk waktu memanggil. Antum manggil siapa? Nanti ada yang jawab, antum bingung loh, Pak. Oh, dia adzan sendiri. Mungkin ketika di kereta kita husnudon, dia mengingatkan waktu sholat. Kan di kereta kan tidak sholat sendirian, kan banyak orang muslim. Iya kan? Banyak orang muslim kan? Nah, dan di kereta-kereta sekarang ini juga bisa dengan sholat berjamaah. Kan ada musolahnya itu kecil itu. Tidak apa-apa kalau misalnya di kereta. Nah, kalau di Arab Saudi itu begitu, Pak. Kalau sudah ada adzan, semuanya itu diingatkan. Kenapa kok duduk adzannya? Adzan kan